saja. Membuat kita semangat, mari kita berdiri. Pasti teman-teman semua tahu kan lagu di sini senang, di sana senang. Tahu kan? Tapi kita udah liriknya ya. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Satu pakai gerakan. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambang-lambang, pinggul digoyang-goyang, kaki digentar-gentar, putar badan. Tangan dilambang-lambang, pinggul digoyang-goyang, kaki digentar-gentar, putar badan. Bukan liriknya. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Perhatikan di sini, ini adalah pertemuan ke-7 kita, yang dimana pada bagian ini kita diharapkan untuk bisa memahami konsep bentuk aljabar dan seterusnya. Jadi apa nanti output yang harus kita miliki, yaitu bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasi koefisien, konstantan, variabel, sejenis ataupun tidak sejenis, serta mampu mendefinisikan apa itu aljabar. Jadi inilah pencapaian yang akan kita harusnya untuk bisa capai pada kesempatan. Nah, untuk bisa memahami hal ini, maka Bapak akan mengajarkan sedikit materi pembelajaran kita yang nantinya saya berharap seluruh mahasiswa bisa mengikutinya dan bisa juga aktif dalam kegiatan kita kalau membutuhkan. Ya, silakan. Aljabar itu Pak sesuatu yang belum kita ketahui ini. Sesuatu yang belum diketahui ada yang mau kita bilang. Dari angka sama simbol Oke, ya terima kasih. Ini sudah cukup 2 orang mewakili ya. Tanya tadi bahwa aljabar itu adalah sesuatu yang masih belum diketahui nilainya. Rasanya saya pikir bahwa kita pernah belajar di tingkat SMA, SMP tentang apa itu aljabar. Nah, pada bagian ini Bapak kembali mengulas bagaimana sih teknis kita menjadi seorang pendidik bisa menyampaikan aljabar ini nantinya ketika kita menjadi seorang guru. Bahwasanya aljabar itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, coba kita lihat simulasi dari aljabar ini. Ini adalah kantin kampus, ya kan? Barangkali kita sudah pernah menemukan di luar sana juga. Nah, pertanyaan Bapak dulu, bisakah kalian mengidentifikasi gambar ini? Apa yang bisa kalian ceritakan dari gambar ini? Ada yang bisa membantu saya? Atau apa yang kalian temukan dari gambar ini? Ada yang bisa bantu saya? Tidak terlihat. Kalau tidak terlihat, keluar, kan? Tidak bisa keluar. Atau ini si siapa namanya ini? Si Friska, terlihat nggak layarnya? Ini gimana? Apa sekali lagi? Oke, teman kalian menyampaikan dari identifikasinya terdapat suatu harga makanan yang masih belum diketahui. Oke, ada lagi yang bisa menjelaskan dari identifikasi kalian terhadap gambar yang saya tampilkan ini? Ada? Kira-kira dari email siapa? Iyo ada? Bapak melihat ada gambar makanan dan ada gambar minuman. Coba kita analisa bersama. Di gambar ini terlihat itu yang kita dulu identifikasi. Berarti harga yang 2 porsi ini dengan 3 gelas es teh ini jumlahnya 39.000. Nah, pertanyaannya, berapa satu porsi nasi goreng itu?
ini adalah harganya satu kardus ini adalah 50.000. Berarti satu kardus 50.000. Nah, sudahkah kita mengetahui harga setiap kopi di dalam kardus itu? Belum. Nah, adakah kita masih belum mengetahui itu adalah sudah bagian dari aljabar? Nah, coba kita identifikasi gambar kedua ini. Apakah ini juga bagian dari aljabar? Iya, Pak. Kenapa? Karena saya juga belum diketahui. Apa? Udah keram zoom tadi bukan? Model-model Apa itu, seperti Dak? ini, Kamu dalam udah kegiatan bisa di sini aja sehari-hari, duduk gitu ternyata sampai dari nanti kita baca. 35 menit baru kasih kode. Oh, gimana Mas Abu? Ini rekam dulu kan? Nah, rekam aja. Nah, ini Sampai Sampai 30 menit nanti kasih kode udah siap gitu. oh, dari gambar kegiatan ini, Hah? Bapak mau bertanya, 8. apakah kita harus selalu menuliskan harga nasi goreng secara lengkap? Contoh, coba dipahami. Misalnya saya suruh, contohnya si Mei, beli saya nasi goreng sebanyak 10 porsi. Lalu beli saya gelas atau gelas es teh sebanyak 10 gelas minuman es teh, ya kan? Nah, kadang-kadang kita itu lupa karena untuk mengingat oh ini nasi goreng, oh ini es teh. Terkadang kita harus memudahkan untuk memahami itu, ya kan? Nah, bagaimana cara kita memudahkan itu? Ada istilah begini. Untuk memahami nasi goreng ini, maka kita memisahkan misalnya dia adalah contoh, kita misalkan dia adalah X. Oh, jadi X ini adalah nanti nasi goreng. Nah, untuk memahami misalnya S tadi, oh saya misalkan itu adalah Y. Jadi nanti kalau saya membeli, tinggal saya X, oh itu tadi nasi goreng, Y ini adalah minuman. Nah, bisa nggak kita pakai model seperti itu? Menyederhanakan suatu penjelasan, kira-kira seperti itu. Nah, setuju nggak kita kalau misalkan tadi yang saya katakan ini kita misalkan dia adalah X dan kita misalkan dia jelasannya adalah Y, apakah kita setuju kalau itu adalah bagian dari sebuah aljabar? Karena kita sudah melakukan suatu pemisahan. Nah, selanjutnya berarti kalau kita sudah memahami ini, maka saya pikir anak-anak seluruh mahasiswa saya sudah pasti memahami apa itu aljabar. Nah, sekarang saya mau ke contohnya. Contoh aljabar itu seperti ini dia kan. Jadi dia seperti ini tadi, seperti yang kita jelaskan. Kalau ada kalimat-kalimat panjang itu kita akan pakai Z. Nah, contoh ini kasus pertama, coba diperhatikan. Itu kasus pertama atau soal pertama itu, yaitu 4x tambah 3y tambah 5 sama dengan 0. Pertanyaan Bapak, apakah ini adalah bagian dari aljabar? Iya, Pak. Kenapa bagian dari aljabar? Karena terdiri dari variabel koefisien. Dia membuat variabel. Tujuan adanya suatu variabel itu apa? Variabel itu nilai yang diketahui. Iya. Tujuan dari variabel itu untuk menunjukkan bahwa itu nilai yang belum diketahui. Nah, pertanyaannya ada dua soal ini. Perhatikan. Coba diperhatikan. Kedua soal ini memiliki ciri khas yang berbeda, betul? Betul. Kalau pertama, pangkat tertingginya itu berapa? Satu, Pak. Dari dulu ya. Ini contoh dari siapa ini? Si Agnes ya, Agnes. Apakah ini termasuk bagian dari sebuah aljabar? Kira-kira. Dari atas gimana kira-kira? Ragu-ragu atau iya? Ragu-ragu atau tidak?
dia yang menjawab, Bapak tidak mau mengatakan bahwa salah total, tidak. Tetapi dalam konteks ini, soal 1 dan soal 2 itu sebenarnya sudah termasuk bagian dari aljabar. Kenapa? Itu bertanya. Kenapa sih? Apa sih ciri-ciri dari aljabar itu? Pertama, kita identifikasi. Pertama, dia memiliki yang namanya variabel. Itu tujuan dari variabel itu adalah menunjukkan bahwa nilai itu masih belum diketahui. Nah, oke. Memiliki variabel. Lalu apa sih tanda-tandanya lagi? Dia memiliki yang namanya koefisien. Nah, koefisien itu di mana? Coba disebut sama saya di soal pertama. Oke, koefisien itu adalah 4 dan 3. SMA kita sudah belajar tentang konstantan ini, ya kan? Konstantan itu adalah suatu nilai yang sudah diketahui nilai pastinya. Nah, sekarang kita identifikasi soal kedua ini. Soal keduanya, apakah terdapat yang namanya variabel? Terdapat. Di mana variabelnya? A, B, ya kan? Kemudian ada A, B. Kemudian apakah dia juga punya koefisien? Nah, apakah dia punya konstantan? Nah, karena dia punya, maka ini adalah salah satu syarat dari sebuah aljabar. Nah, kira-kira kalian sudah paham itu apa itu sebuah aljabar? Sudah paham. Kalau sudah paham, maka mau tanya ini. Ya, Bapak tanya dulu. Definisikan dari contoh yang kita berikan. 30 detik. Atau mau kalian 1 detik? Tidak ya. 30 detik sudah cukup rasanya. Oke, saya kasih waktunya untuk bisa menggambarkan definisi dari aljabar. Saya pikir jangan dipakai HP deh. Coba cara berpikir kita saja. Bebas. Kan saya bilang tadi ini pembelajaran biasa. Bebas. Sederhana ya kan? Oke, karena waktunya sudah mulai, saya akan tanya dulu satu persatu lah. Atau sebelum Bapak tanya lah, siapa sih yang bisa bantu Bapak untuk kita diskusikan apa itu aljabar? Oke, silakan berdirilah ya Bapak ya. Atau juga jangan cantik. Adalah suatu pemodelan yang membantu kita dalam menentukan atau tujuan akhirnya itu untuk membantu kita dalam menentukan suatu nilai yang belum diketahui hasilnya atau yang belum diketahui nilainya. Oke, CPU mendefinisikan aljabar itu adalah sebagai alat bantu, atau pemodelan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui, ya kan? Pemodelan cocok. Oke, siapa lagi yang bisa bantu saya sebelum saya tunjuk? Kita apa itu aljabar? Coba kira-kira sederhananya aljabar itu seperti apa? Atau inilah ini apa kira-kira aljabar? Definisi dari aljabar itu artinya suatu koefisien dan hitungan yang matematika sehingga kita bisa menyelesaikan perhitungan dan permasalahan dalam persoalan untuk mencari solusi. Cocok. Katanya si Agnes ini aljabar itu memuat koefisien, katanya, ya kan? Katanya aljabar itu memuat koefisien, memuat yang namanya variabel, ya kan? Seperti yang kita jelaskan tadi, dan memuat yang namanya konstantan. Ya tujuannya untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan matematis. Lalu apakah yang lain yang bisa menyederhanakan kepada kita apa sih sederhananya bahasa aljabar ini? Ini sudah ada 2 contoh nih yang memberikan penjelasannya. Ada yang bisa membantu saya menyederhanakan lebih sederhana apa itu aljabar? Oke, silakan berdiri, boleh? Mana kali ini kan ada masalah. Baik Pak, menurut saya
penyederhanaan matematika. Dari ketiga ini rasanya saya puas. Saya puas kenapa kalian bisa mendefinisikan. Nah, sebelum masuk konten, ada mau yang bisa membantu saya lagi memberikan gambaran apa itu aljabar? Kalau kalian mau lihat gambarnya tadi, coba kita lihat gambarnya. Atau kita coba lihat soal yang saya berikan ini. Nah, kira-kira lah ini. Bisa nggak saya menunjukkan layar ide baru tentang apa itu aljabar? Dan yang mereka sampaikan yang ketiga ini. Bisa? Atau sudah cukup? Cukup lah. Nah, oke. Karena sudah cukup, dari ketiga ini Bapak bisa menggambarkan bahwa aljabar itu sebenarnya adalah pemodelan matematika untuk apa? Untuk membantu seseorang dalam mencari sesuatu. Nah, terkadang dalam aljabar ini nantinya kita dituntut untuk bisa menganalisis apa sih yang belum diketahui dalam suatu persoalan. Nah, dari persoalan itu disebut yang namanya aljabar. Nah, ketika membuat yang namanya koefisien, variabel dan konstantan, maka itu sudah bagian dari aljabar. Pertanyaannya, ada yang tidak ada variabel? Apakah ini disebut aljabar? Tidak. Tidak. Berarti syarat dari aljabar itu adalah membuat variabel, ya kan? Pertanyaannya, apabila pangkanya 5, lalu ini pangkanya 1, apakah ini termasuk dari sebuah aljabar? Termasuk. Ternyata aljabar itu tidak dibatasi oleh suatu pangkat. Ingat-ingat, ya kan? Jadi ada nanti kita belajar seterusnya itu ada PLTCP, nah, bersama dengan satu variabel. Nah, beda lagi itu. Berarti kalau saya definisikan, aljabar ini adalah induk dari semua misalnya ketidaksamaan PLTCPL, PLT, SV, kemudian misalnya PLS. Berarti inilah induknya dan inilah anggota-anggotanya. Jadi aljabar ini tidak dibatasi oleh suatu pangkat, kemudian membuat variabel, memiliki koefisien dan memiliki konstan fix di situ. Itulah aljabar. Nah, oke. Tadi kita sudah tahu nih ada contoh di atas. Nah, dari contoh ini Bapak mau menunjukkan kepada kita bahwa di dalam sebuah contoh itu ternyata ada yang namanya suku, ada yang namanya variabel. Tadi kita sudah tahu nih ada contoh di atas. Nah, dari contoh ini Bapak mau menunjukkan kepada kita bahwa di dalam sebuah contoh itu ternyata ada yang namanya suku, ada yang namanya variabel, ada yang namanya koefisien. Nah, suku itu adalah seperti ini dia. Suku itu bisa dikatakan apabila dia memiliki pendirian terhadap suatu variabel. Nah, dari contoh ini dikatakan suku itu seperti ini dia. 1, 2, 3. Itu suku. Siapa yang membatasi suku? Adalah Udah putus tadi Bu, tadi 21. relasi. Nanti saya gabungin aja. Kurang atau tambah? Tambah. Oke. Nah, pertanyaan untuk soal kedua, ada berapa suku dari soal kedua ini? Oke, saya tanyalah sama Bapak Ganteng yang pakai tadi. Ada berapa suku dari soal kedua ini kira-kira? 3. Ada? Kita cek, benarkah dia? 1, 2, 3. Benarkah itu? Oke, saya contohlah ini si ganteng yang satu ini. Kira-kira berapakah suku dari soal kedua? Ada ke? Kita cek. 1, 2, 3, 4. Berarti ada masalah. Kan ada masalah kan? Masalahnya kita masih belum bisa mengidentifikasi apa itu suku. Itu masalahnya. Jadi Bapak pertajam lagi. Suku itu adalah suatu bilangan yang dimana dia membuat variabel dan dipisahkan
Saya tanya balik, ada berapa suku di soal kedua? 5. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4. Nah, tepuk tangan dulu. Oke, jadi kan saling santai itu kita banyak cerita Bapak Ibu ya. Nah, jadi anak-anak saya pikir kalian sudah memiliki kemampuan memahami apa itu aljabar, sudah juga bisa mengidentifikasi apa itu koefisien, variabel, persamaan, kemudian suku tadi, dan apa kegiatan berikut kita. Coba kita perhatikan. Menjadi seorang pendidik itu tidaklah selamanya harus kegiatan pembelajaran itu abstrak, tidak. Maka harus dilakukan dengan kegiatan kontekstual. Contoh, perhatikan gambar yang ada di atas ini. Nah, gambar ini ternyata menggambarkan kepada kita bagaimana kreativitas kita menjadi seorang guru untuk bisa membuat kegiatan pembelajaran itu nyaman. Nah, perhatikanlah ini. Ini adalah salah satu ilustrasi kegiatan belajar aljabar. Jadi kalau kalian punya nanti anak-anak, buatlah mereka itu sekreasi mungkin bisa memperhatikan apa itu aljabar. Nah, seperti contoh yang ada di atas ini. Coba kita lihat lagi. Nah, ini dia. Ternyata dengan kita membuat suatu kegiatan ini, secara tidak langsung mereka sudah belajar aljabar. Gimana supaya timbangan ini diimbang? Maka dia akan mengambil sebanyak mungkin balok-balok kecil ini, ditaruhnya. Imbang Bu, imbang Pak. Nah, ketika imbang kita suruh hitunglah berapa balok yang ada di dalam kotak ini. Dihitungnya, ternyata dia sudah belajar aljabar. Kan itu sederhana memang. Nah, jadi tidak perlu harus pusing-pusing. Sedang kalau kita bisa memainkan suatu peran yang sederhana, itu lebih bagus agar kita bisa lebih cepat paham. Nah, ini saya ini ada punya kasus nih. Kasusnya atau aktivitas mahasiswa ini, coba perhatikan aktivitasnya. Dengan menggunakan sifat-sifat penjumlahan, sesudah bentuk-bentuk aljabar berikut ada suku-suku sejenis seperti tadi. Saya kasih waktu 1-2 menit, bisa dibantu. Benar salah, laksanakan dulu, nanti kita identifikasi pada masalah. Ada yang ditanya dulu sebelum kita eksekusi soalnya. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Kerjakan, benar atau salah kerjakan dulu. Saya mau melihat juga kan. Bisa nih. Mati. Tidak. Ada? Kita cek. Benarkah dia? 1, 2, 3. Benarkah itu? Oke, saya contohlah ini si ganteng yang satu ini. Kira-kira berapakah suku dari soal kedua? Ada? Kita cek. 1, 2, 3, 4. Berarti ada masalah. Kan ada masalah kan? Masalahnya kita masih belum bisa mengidentifikasi apa itu suku. Itu masalahnya. Jadi Bapak pertajam lagi. Suku itu adalah suatu bilangan yang dimana dia membuat variabel dan dipisahkan oleh suatu tanda relasi. Itu aja kuncinya. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa bisa dia dikatakan 3 suku? Ternyata dia dibatasi oleh tanda relasi. Maka ini berdiri 1 suku, 2 suku, 3 suku. Saya tanya balik, ada berapa suku di soal kedua? 5. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4. Nah, tepuk tangan dulu. Oke, jadi kan saling santai itu kita banyak cerita Bapak Ibu ya. Nah, jadi anak-anak saya pikir kalian sudah memiliki kemampuan memahami apa itu aljabar, sudah juga bisa mengidentifikasi apa itu koefisien, variabel, persamaan, kemudian suku tadi, dan apa kegiatan berikut kita. Coba kita perhatikan. Menjadi seorang pendidik itu tidaklah selamanya harus kegiatan pembelajaran itu abstrak, tidak. Maka harus dilakukan dengan kegiatan
kontekstual. Contoh, perhatikan gambar yang ada di atas ini. Nah, gambar ini ternyata menggambarkan kepada kita bagaimana kreativitas kita menjadi seorang guru untuk bisa membuat kegiatan pembelajaran itu nyaman. Nah, perhatikanlah ini. Ini adalah salah satu ilustrasi kegiatan belajar aljabar. Jadi kalau kalian punya nanti anak-anak, buatlah mereka itu sekreasi mungkin bisa memperhatikan apa itu aljabar. Nah, seperti contoh yang ada di atas ini. Coba kita lihat lagi. Nah, ini dia. Ternyata dengan kita membuat suatu kegiatan ini, secara tidak langsung mereka sudah belajar aljabar. Gimana supaya timbangan ini diimbang? Maka dia akan mengambil sebanyak mungkin balok-balok kecil ini, ditaruhnya. Imbang Bu, imbang Pak. Nah, ketika imbang kita suruh hitunglah berapa balok yang ada di dalam kotak ini. Dihitungnya, ternyata dia sudah belajar aljabar. Kan itu sederhana memang. Nah, jadi tidak perlu harus pusing-pusing. Sedang kalau kita bisa memainkan suatu peran yang sederhana, itu lebih bagus agar orang bisa lebih cepat paham. Nah, ini ada punya kasus nih. Kasusnya atau aktivitas mahasiswa ini. Coba perhatikan aktivitasnya. Dengan menggunakan sifat-sifat penjumlahan, susunan bentuk-bentuk wajah dokter itu ada suku-suku sejenis bergetar. Saya kasih waktu 1-2 menit, bisa dibantu. Benar salah, laksanakan dulu, nanti kita